Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya berasal dari Piawut 3B. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah, apa itu tumbuh kembang anak? Jadi pertumbuhan merupakan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, kilogram, ukuran panjang, sentimeter, meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik, retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Adapun perkembangan, bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Adapun kebutuhan dasar anak, kebutuhan fisik biomedis, yaitu meliputi pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar antara lain imunisasi, pemberian ASI, penimbangan bayi atau anak yang teratur, pengobatan kalau sakit dan lain-lain, papan pemukiman yang layak, higiene perorangan, sanitasi lingkungan, sandang, kesegaran jasmani. Adapun kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASI, yang pertama itu kebutuhan rasa aman, kasih sayang, perhatian, dihargai, pengalaman baru, pujian, dan tanggung jawab untuk belajar mandiri. Adapun kebutuhan akan stimulasi mental atau ASA. Yang pertama adalah stimulasi mental, merupakan cikal bakal dalam proses pelajaran, pendidikan, dan pelatihan pada anak. Yang kedua, stimulasi mental ASA ini mengembangkan perkembangan mental psikososial. Adapun ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah pertumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. 3. Terjadi hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu. Yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan seperti adanya rambut pada era aksila, pubis, atau dada. Adapun perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi. Kedua, perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem sana saraf. Ketiga, perkembangan memiliki tahap yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju melakukan hal yang sempurna. Adapun keempat itu perkembangan dapat menentukan tahap selanjutnya, di mana tahap perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Kelima, pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Keenam, aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu khas. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang anak remaja. Tahap-tahap tumbuh kembang, masa prenatal, masa mudigah, embrio konsepsi itu 8 minggu. Masa janin atau fetus 9 minggu sampai lahir. Adapun masa bayi usia 0 sampai 1 tahun. Masa neonatal usia 0 sampai 28 hari. Masa neonatal dini 0 sampai 7 hari. Masa neonatal lanjut 8 sampai 28 hari. Adapun masa pasca neonatal 29 hari sampai 1 tahun. Masa prasekolah usia 1 sampai 6 tahun. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang. Masa sekolah usia 6 sampai 18 tahun atau 20 tahun. Yaitu ada masa pra-remaja usia 6 sampai 10 tahun. B. Masa remaja terbagi lagi menjadi 2, yaitu
Masa remaja dini, wanita usia 8-13 tahun, pria usia 10-15 tahun. Kedua, masa remaja lanjut, wanita usia 13-18 tahun, pria usia 15-20 tahun. Adapun pertumbuhan, kita bisa melihat gambar-gambarnya ya teman-teman. Ini adapun pertumbuhan setelah lahir, berat badannya itu setelah lahir yaitu 700 sampai 1000 gram per bulan pada triwulan 1, 500 sampai 600 gram per bulan pada triwulan 2, 350 sampai 450 gram per bulan pada triwulan 3, 250 sampai 350 gram per bulan pada triwulan 4. Adapun pada masa sekolah, kenaikan berat badan rata-rata 2 kg atau per tahun. Adapun tinggi badan, kalian bisa lihat sendiri di situ, yaitu ada bayi usia 0 sampai 6 bulan ditambah sekitar 2,5 cm per bulan. Ada usia 6 sampai 12 bulan itu tambah sekitar 1,25 cm per bulan. Adapun itu kepala, lingkar kepala itu waktu lahir rata-rata 34 cm. Itu 6 bulan pertama 44. Kalau usia 1 tahun 47, usia 2 tahun 49, kan dewasa 54 cm. Apa lagi ya? Adapun perkembangan motorik kasar. Yang pertama itu masa neonatus, yaitu usia 0 sampai 28 hari. Tanda gerakan seimbang pada tubuh dan mulai mengangkat kepala. Masa bayi itu 28 hari sampai 1 tahun, kemampuan mengangkat kepala saat tengkurap, mencoba duduk sebentar dengan ditopang, mampu duduk dengan kepala tegak, jatuh duduk di pangkuan ketika disokong pada posisi berdiri, kontrol kepala sempurna, mengangkat kepala sambil berbaring telentang, berguling dari telentang ke miring, berusaha untuk merangkak. Itu pada usia 1 sampai 4 bulan ya. Adapun perkembangan dalam bahasa, bisa kita lihat sendiri di sini, yaitu pada usia 1 sampai 4 bulan itu kemampuan bersuara dan tersenyum, mengucapkan huruf hidup, berceloteh, mengucapkan kata oh, ah, tertawa dan berteriak. Baiklah teman-teman, sebagai kesimpulan, tumbuh kembang adalah proses yang berkesinambungan dan sejalan mulai dari konsepsi sampai dengan dewasa. Tumbuh kembang mengikuti pola yang sama dan tertentu, tetapi kecepatannya berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Pentingnya ibu dalam ekologi anak sebagai para genetik faktor, yaitu pengaruh biologisnya terhadap pertumbuhan janin dan pengaruh psikobiologisnya terhadap tumbuh kembang postnatal dan perkembangan kepribadian anak. Juga pentingnya menyusui dalam tumbuh kembang anak. Perlunya stimulasi dalam tubuh kembang anak, perlunya deteksi dan penanganan dini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelak. Jadi mohon maaf jika ada salah dari saya. Saya akhir dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.